Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama dosen pengampu dari mata kuliah Ushul Fiqh yaitu Ustadz Fahmi Irfanuddin. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kami dalam mengumpulkan tugas karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita menjadi terlambat. Maka dari itu sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kebijaksanaannya untuk memberikan keluangan waktunya. Lalu selanjutnya kami akan langsung saja mempresentasikan tugas kami yaitu mengenai istizhab dan urf dalam mata kuliah Ushul Fiqh. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Husain Rama, yang kedua itu Fadilah Irjanti, yang ketiga Shirley Fitriandini, dan yang keempat saya sendiri, Wahyu Panjin Rahlan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya kita langsung saja memulai kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai istishab. Baik, sedikit mengulas tentang istishab, yaitu jika dilihat dari segi bahasa atau istishab menurut bahasa adalah kata yang berasal dari kata istashaba yastashibu dan ia menjadi bentuk masdar dari kata tersebut dan memiliki arti yaitu menyertai. Secara istilah seperti yang dikemukakan oleh salah seorang ulama di dalam bidang usul fiqh yaitu Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyad al-Fuqul, menurut beliau istishab adalah apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu dan pada prinsipnya berlaku pada masa yang akan datang. Jika kita lihat dari definisi di atas, maka kita dapat memahami dengan kata kunci bahwa istishab adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu dan memiliki kemungkinan besar untuk terjadi di masa yang akan datang juga. Hal ini mengandung arti bahwa yang diberlakukan pada masa kini adalah semacam atau salah satu keadaan atau kebiasaan secara hukum yang ada dan berlaku di masa yang lalu. Seperti itu. Lalu lanjut kepada slide berikutnya. Yang kedua, dilihat dari bentuknya, istishab terbagi menjadi 2, yaitu nafi, yang berarti keadaan kosong, tidak terdapat hukum di dalamnya. Keberadaan tidak ada hukum ini diberlakukan untuk masa seterusnya, sebelum ada keadaan yang merubahnya. Lalu yang kedua yaitu subut, keadaan di mana pernah ada hukum di dalamnya. Maka hukum yang sudah tetap pada sesuatu itu berlaku sampai masa kini dan yang akan datang, sebelum adanya keadaan yang mengubahnya. Demikian istishab jika dilihat dari bentuknya. Lalu kaidah yang berhubungan dengan istishab. Dalam ilmu usul fiqh, istishab dijadikan sebagai tempat beredarnya fatwa. Artinya mengetahui hukum sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, selama tidak ada dalil yang mengubahnya atau melarangnya, hal ini merupakan tradisi manusia dalam memproses dan menetapkan hukum. Jika ditemukan orang itu hidup, maka ditetapkan baginya hukum hidup sebelum ada tanda-tanda yang memastikan bahwa ia sudah mati. Dengan demikian, aspek keraguan dalam istishab selalu ada, dan keraguan selalu mengiringi dan selalu bersamaan dengan bergulirnya kehidupan manusia yang diyakininya. Berlanjut kepada slide berikutnya. Pembagian istishab atau macam-macam istishab. Syekh Muhammad Abu Zahra dalam bukunya Ushul Fiqh membagi istishab menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah baro'ah asliyah. Baro'ah artinya bersih dan lepas. Dalam hal ini bebas dari beban hukum. Adapun kata asliyah mengandung arti menurut aslinya. Dengan demikian baro'ah asliyah berarti bebas dari beban hukum menurut hukum aslinya. Oleh karena itu, bagi baro'ah asliyah berlaku baginya kaidah. Artinya pada pasalnya
hukum sesuatu itu tidak ada. Lalu yang kedua adalah istishab syara' atau akal, yaitu adanya suatu hukum pada sesuatu itu ditetapkan berdasarkan syara' atau akal. Istishab hukum yaitu mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum, boleh atau dilarang. Hukum pada sesuatu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkannya, atau hukum sesuatu itu haram sebelum ada sesuatu yang memperbolehkannya. Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah di atas, maka sesuatu yang ada di dalam hal ini boleh digunakan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Yang terakhir adalah istishab sifat, yaitu mengukuhkan berlakunya sesuatu yang berbentuk sifat, di mana sifat ini berlaku pada suatu ketentuan hukum sampai sifat ini mengalami perubahan yang menyebabkan berubahnya hukum juga. Lalu ada beberapa pendapat ulama mengenai istishab ini. Dalam konsep istishab menurut Imam Syafi'i atau menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa istishab merupakan sifat yang dapat dijadikan sebagai landasan secara utuh, baik dalam menimbulkan hak yang baru atau mempertahankan haknya yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, menurut golongan Hanafiyah atau Imam Hanafi dan golongan Malikiyah berpendapat bahwa istishab merupakan sifat yang hanya berlaku mempertahankan hak yang sudah ada, bukan menimbulkan sesuatu yang baru. Maka jika dilihat dari sudut pandang kedua ulama ini, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama adalah bahwa menurut Imam Syafi'i, sifat daripada istishab itu adalah sesuatu yang memang sudah ada dan memiliki kemungkinan untuk akan timbul lagi di masa yang akan datang. Namun menurut Hanafi dan Maliki berbeda halnya. Istishab merupakan sesuatu yang sudah berlaku dan perlu dipertahankan keberadaannya dari masa lampau dan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menimbulkan sesuatu yang baru yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berikut perbedaan yang sangat terlihat. Lalu selanjutnya adalah pengertian urf yang nantinya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Saudara Muhammad Hussein Rama. Untuk mempersingkat waktu, kepada Saudara Hussein Rama kami persilahkan untuk memberikan penerangan terhadap urf. Ya, pengertian urf. Kata urf berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata awafa fa'arofa. Sering diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya netral. Macam-macam urf. Macam-macam urf ditinjau dari berbagai aspek dapat dibagi menjadi dilihat dari sumbernya. Yang pertama, urf qauli. Yang dimaksud dengan urf qauli ialah kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Dilihat dari ruang lingkupnya. Yang pertama, urf umum ialah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Yang kedua, urf khusus ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Jika dilihat dari kualitasnya, dilihat dari segi baik dan buruknya, urf terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, urf sahih ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.
diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang kedua, urfasid ialah adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Demikian presentasi dari kelompok 4 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.